بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jamaah salat syukur rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita, pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini, ta'lim yang sebelumnya kita sudah mulai dengan awali salat subuh berjamaah, dan semakin menambah kebaikan keberkahan hidup kita, senantiasa membawa kita pada jalan yang diperintahkan Allah, dan insya Allah nanti di akhir hidup kita senantiasa diberikan keistiqomahan hingga meninggal dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah dengan akhir kebaikan, husnul khatimah. Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam kita sanjungkan kepada suri teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau, dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, yang mendapatkan pertolongan di yaumul akhir nanti. Amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, di pagi hari ini untuk mengawali ta'lim kita, mari kita buka bersama dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemateri ta'lim pagi kesempatan hari ini, kita mohonkan kepada beliau Ustaz Mujahid Sofi, pengampu rumah tahfidz kita, untuk menyampaikan materi pagi pada hari ini. Kepada beliau dan tempat dipersilahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf ini lancang duduk di sini harusnya belum pantas ya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Semoga yang nanti saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Amin. Ya. Ada banyak hadis, bahkan Allah Ta'ala juga berfirman banyak juga di berbagai ayat tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya banyak petunjuk-petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan segala sesuatu ibadah atau amal soleh itu tertuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau sampai Al-Quran ini kita nggak pernah megang, ya, kita nggak pernah baca, kita nggak pernah mencoba menghafalnya sedikit demi sedikit, bahkan kita nggak pernah memegangnya, bagaimana bisa dikatakan petunjuk untuk kita? Ya, jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Jadi ini yang menyebabkan bahwa seseorang itu tersesat kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi tidak pernah mentadaburinya. Kemudian nggak suka dengar bacaan Al-Quran 45. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman,
innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Yang artinya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, yaitu Makkah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Quran surat An-Naml ayat 91-92. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam berbagai hadis dari Rasulullah SAW banyak keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan ganjaran baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang diberikan kepadanya Al-Quran, jadi segala sesuatu yang diberikan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut menjadi mulia. Contohnya, malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena malaikat Jibril membawakan wahyu, yaitu berupa Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi nabi dan rasul yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Kemudian umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Kata Allah apa? Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menegakkan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian menjauhi kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Makanya yang pertama adalah menjadi manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah ini, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini tidak disebutkan khusus untuk anak kecil, khusus untuk anak muda, khusus untuk orang tua, tidak. Tapi secara umum semua kaum muslimin adalah bisa dikatakan manusia yang terbaik kalau dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sekedar makan, tidur, dan lain sebagainya. Bahkan kita kalau mengejar sesuatu yang bersifat dunia, kita bersungguh-sungguh. Tapi ketika Al-Quran ada di depan kita, bahkan di rumah kita, itu hanya untuk pajangan saja, jangan sampai. Padahal itu sudah menjadikan petunjuk. Allah Ta'ala sudah memerintahkan agar kita membaca Al-Quran, karena itu petunjuk bagi umat muslim. Makanya segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, nanti penyempurnanya ada di hadis. Ketika di Al-Quran dan di hadis nggak ada, maka nanti sesuai dengan perkataan para ulama. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari Nabi SAW juga bersabda, Al-Quran, ketika Al-Quran itu diberikan kepadanya, tidak ada kenikmatan yang sama, kenikmatan yang tiada bandingnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh
seseorang itu iri, ya, atau menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kecuali dua hal. Yang pertama, keahlian tentang Al-Quran, maka dia melaksanakan membacanya dan mengamalkannya pada waktu malam dan siang. Dan orang yang kedua adalah orang yang diberikan kepadanya kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari, baik malam maupun siang. Muttafaqun alaih. Jadi di sini disebutkan bahwa kita tidak boleh iri kepada seseorang itu kalau tidak mencapai dua hal ini. Ya, yang pertama dia diberikan Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya baik di siang maupun di malam, baik dia membacanya, mentadaburinya, mengajarinya maupun mengamalkannya di pagi dan di malam hari, maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Kemudian iri yang boleh diperbolehkan yang kedua adalah ketika orang itu diberikan kekayaan harta, dia selalu infak baik malam maupun siang. Maka dua orang ini kita boleh iri kepadanya. Tapi selain dengan dua golongan orang ini, kita tidak boleh. Ya, hukum asalnya iri itu kan nggak boleh. Ya, makanya di sini hanya khusus untuk kepada ahli Quran dan ahli mal, tapi yang sering menginfakkan hartanya. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi Al-Quran ini ketika kita baca, dia akan memberikan syafaat bagi kita. Abu Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya, di ashabi, kepada sahabatnya. Siapa yang dikatakan sahabat Al-Quran di sini? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Maka dia mendapatkan keistimewaan yang sempurna. Di hari kiamat kelak dia akan diberikan syafaat. Bahkan sebelum di hari kiamat dia di alam kubur, dia akan dibela sama Al-Quran. Ketika dia benar-benar membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, maka dia akan diberikan keistimewaan tersebut. Ya. Ini tidak diberikan kepada ahli kitab yang lain, tidak, tapi ahli Al-Quran. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah pahala yang dilipat gandakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah fa innahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi orang yang membaca Al-Quran, dia akan diberikan keistimewaan yang keempat adalah barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan kepadanya adalah dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mimun satu huruf. Jadi ini sudah mendapatkan 30 kebaikan. Betapa mulianya ketika kita membaca Al-Quran, kita cuma baca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini tidak didapatkan dengan membaca kitab yang lain. Ini hanya khusus untuk Al-Quran. Makanya sudah begitu banyak Allah berikan manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Pertama, ketika kita membacanya, kita diberikan pahala yang sangat besar.
Satu hurufnya 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca satu hari itu, katakanlah minimal saja satu halaman itu sudah berapa ratus huruf. Ya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Siapa malaikat-malaikat yang mulia ini? Tadi sudah saya sebutkan, malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat itu adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril membawakan wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta fihi fahuwa alaihi syaqun lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia diberikan kemahiran dalam membacanya, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang berusaha membaca Al-Quran walaupun dia terbata-bata. Katakanlah dia kesusahan, dia merasa berat ketika membaca Al-Quran karena dia tidak bisa, maka di sini Allah memberikan 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Kedua, pahala sungguh-sungguhnya ketika dia merasa keberatan dalam membaca Al-Quran. Ini sudah mendapatkan keistimewaan yang sempurna. Makanya banyak masih banyak disebutkan di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat Allah, keutamaan atau keistimewaan ketika kita membaca Al-Quran, apalagi bisa menghafalkannya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan anjuran-anjuran dan keutamaan-keutamaan di atas, para sahabat dan para tabi'in serta para pengikutnya sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari membaca Al-Quran dan menghafalkannya, karena mengharapkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi sudah saya sebutkan keutamaan yang pertama, dia akan menjadi umat yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang tiada banding. Kemudian yang ketiga, akan diberikan syafaat ketika dia sering membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, diberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kelima, dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan masih banyak lagi. Dengan kita mendengar keistimewaan, keutamaan ketika membaca Al-Quran, diberikan pahala seperti itu, diberikan pahala tersebut, kok kita masih berat membacanya? Itu harus koreksi di diri kita. Mungkin ada yang membuat diri kita malas membaca Al-Quran, entah itu maksiat, entah itu dosa yang banyak, entah itu sifat malas yang sangat besar. Kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara para sahabat yang masyhur selalu bersama Al-Quran adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, jikalau hati kamu itu bersih, niscaya kamu tidak akan pernah kenyang dari kalamullah atau dari membaca Al-Quran. Kemudian di antaranya lagi adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, seperti yang diriwayatkan dalam Sahih tentang dialognya bersama Rasulullah SAW.
hingga akhirnya Rasulullah SAW memintanya agar membacanya dan menghatamkannya dalam 7 hari. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran tersebut? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Ta'ala sudah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sudah aku mudahkan, dan sungguh sudah aku mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi nggak ada kata istilahnya susah dalam membaca. Kemudian untuk adik-adik kita nggak ada kata susah untuk menghafalkan Al-Quran. Allah sudah mudahkan. Buktinya apa? Buktinya Allah sudah banyak memberikan kepada kaum muslimin yang banyak hafal Al-Quran. Seperti hanya kita lihat di Palestina itu anak-anak kecil itu sudah hafal Al-Quran. Karena itu menjadi benteng dirinya ya, ketika mereka mati ketika itu dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah mendapatkan keutamaannya. Makanya di Palestina itu benar-benar anak-anak kecil itu menghafalkan Al-Quran, membacanya kemudian mengamalkannya. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini masih sangat jarang. Mungkin ada tapi dia yang masuk pondok, yang dia di rumah tadi. Coba kalau anak-anak ini maunya pulang ke rumah, ya ketemu orang tuanya di rumah orang tuanya, belum tentu dia akan bersama Al-Quran. Makanya kita selalu meminta kepada Allah agar kita selalu bisa beribadah, dan salah satu ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala juga berfirman, ketika kita lalai, tidak mau atau malas untuk membaca Al-Quran, Allah mengancamnya di dalam ayatnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang enggan untuk berzikir kepadaku. Jadi Al-Quran ini bisa dikatakan, membaca Al-Quran ini bisa dikatakan dengan berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir. Barang siapa yang enggan atau tidak mau membaca Al-Quran atau berzikir mengingatku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, maka aku akan beri kepadanya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Makanya kita bisa lihat orang-orang yang dia disibukkan dengan hal-hal dunia, dia selama hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, bahkan mentadabburi Al-Quran, bahkan dia tidak pernah memegang Al-Quran, sehingga dia tidak tahu huruf-huruf di dalam Al-Quran. Ya. Kita bisa lihat di luar sana, mereka kelihatannya aja ketika kita lihat mereka hidupnya santai, padahal mereka sebenarnya pusing dengan urusan dunia. Ya. Beda dengan ketika dia Allah berikan kepadanya kenikmatan untuk bisa selalu dekat bersama Al-Quran. Beda, hidupnya akan lebih tenang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayatnya atau firman-Nya, hum yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, selain dia diberikan kehidupan yang sangat sempit di dunia, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dia akan dihidupkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian nanti orang-orang yang dihidupkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dia akan protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Ya Rabbku, ya Tuhanku, kenapa kami saat ini dihidupkan dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika kami di dunia kami bisa melihat. Mereka nanti akan protes. Ya, jadi orang yang enggan-enggan ini nanti dia akan protes. Enggak terima istilahnya. Qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kalian dulu ketika hidup di dunia, ya, kalian lupa kepada ayat yang kami turunkan kepada kalian. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini kalian juga akan dilalaikan. Jadi mereka ketika mereka di dunia mereka sudah lalai kepada ayat-ayat yang Allah telah turunkan kepada mereka, yang dijadikan petunjuk kepada dirinya. Ya. Kemudian nanti di hari kiamat dia dilalaikan oleh Allah. Makanya jangan sampai kita menjadi golongan yang seperti ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga Ta'ala berfirman, wa laqad kana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku telah penuhi neraka jahanam dari golongan minal insi wal jin, dari golongan manusia dan golongan jin. Siapa golongan tersebut? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, akan tetapi mereka tidak mau memahami isi Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Mereka punya hati, ya, tapi tidak mau memahami, tidak mau mentadaburi isi Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak mau membaca Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak pernah dengar baca Al-Quran. Makanya tiga golongan ini menjadi penghuni neraka jahanam, kata Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu tiga golongan ini selain mereka menjadi penghuni neraka jahanam, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kita tahu binatang ternak kehidupannya seperti apa? Makan, tidur, buang hajat, dan lain sebagainya. Hanya sekedar seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Balhum adall, bahkan mereka lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Ya, jangan sampai kita seperti keledai yang membawa kitab, yang membawa barang, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat yang dibawanya. Jadi kita sudah diberikan Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk pedoman hidup, untuk pegangan agar kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memahami, mengamalkan isi Al-Quran ini sesuai yang Allah inginkan dan dapat mendapatkan ridhonya dan pahalanya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan keimanan kita, kemudian bisa membuat kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya serta mengamalkannya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi orang-orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, bisa dimasukkan kita semua ke dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama para sahabat-sahabat yang mulia dan para nabi-nabi yang mulia. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga memohon maaf
sekali lagi karena kami sudah lancang untuk duduk di sini karena sebelumnya belum pantas, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.